Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Anak-anak, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar IPS dengan tema yang sama pada minggu lalu, yaitu kelestarian lingkungan. Kalau di minggu lalu kita belajar bagaimana cara memelihara lingkungan alam, kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita memelihara kelestarian lingkungan buatan. Sudah siap belajar? Kita langsung mulai ya. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah lingkungan yang ada karena sengaja diciptakan atau dibuat oleh manusia demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya, sekolah, taman, terminal bus, atau stasiun kereta, bandara, pelabuhan. Itu termasuk lingkungan buatan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian ada juga jalanan, jembatan, pasar, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh lingkungan buatan yang sengaja dibuat manusia untuk mempermudah berlangsungnya kehidupan manusia. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya. Manusia sangat bergantung pada lingkungannya, baik itu lingkungan alam atau lingkungan buatan. Manusia banyak mengambil manfaat dari lingkungan sekitarnya. Nah, agar lingkungan lestari, lingkungan harus dijaga. Caranya yaitu dengan memelihara dan merawatnya. Merawat lingkungan harus menjadi kebiasaan, bahkan menjadi perilaku sehari-hari. Kita harus terbiasa memelihara lingkungan. Seperti itu ya, karena jika lingkungan sekitar kita itu terpelihara, terawat, maka dampak baiknya untuk kita sendiri. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar kita itu rusak, tidak terawat, maka dampak buruknya itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Anak-anak, bagaimana? Jadi kalian sudah paham kan mengapa kita harus memelihara lingkungan sekitar kita? Untuk itu sekarang kita akan bahas nih, kira-kira bagaimana sih cara kita memelihara lingkungan buatan yang ada di sekitar kita? Nah, kita bisa mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, lingkungan yang paling sering setiap hari kita jumpai, yaitu lingkungan rumah. Sehari-hari kan kita tinggal di rumah, kita tidur di rumah, main di rumah, melakukan segala aktivitas kita dari rumah. Apalagi sedang keadaan seperti ini, kita lebih banyak berdiam diri di rumah. Untuk itu kita harus merawat dan menjaga lingkungan rumah kita agar kita nyaman berada di rumah. Caranya bisa dengan membersihkan rumah setiap hari, dengan menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca jendela, dan lain-lain. Kemudian menyediakan tempat sampah. Agar apa? Agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, kalau kita sudah menyediakan tempat sampah, jangan kita biarkan tempat sampah yang ada itu penuh oleh sampah. Misalkan tempat sampahnya sudah penuh, kita angkut sampah tersebut ke tempat pembuangan terakhir. Biasanya kalau di sekitar rumah itu ada tukang sampah yang pakai gerobak ya, nanti dia yang ambil sampah di rumah kita atau kita sendiri yang mengantarkan sampah ke gerobak sampah tersebut. Kemudian bersihkan juga halaman di sekitar rumah dari sampah. Rawat dan sirami tanaman yang ada di rumah.
Jangan sampai tanaman-tanaman yang kita punya itu kering dan juga mati karena kita tidak merawat dan tidak menyirami tanaman tersebut. Dan perbaiki bangunan rumah yang rusak, misalnya ada genteng yang bocor. Kalau genteng bocor tidak kita perbaiki, dampaknya apa? Ketika hujan, rumah kita akan basah, ya. Kalau rumah kita basah, otomatis kita akan kerja 2 kali untuk membersihkannya. Jadi kita perbaiki seperti itu ya. Nah, selanjutnya lingkungan yang dekat juga dengan kita yang biasanya kita kunjungi sehari-hari yaitu adalah lingkungan sekolah. Mungkin karena sedang seperti ini, jadi kalian tidak ke sekolah setiap hari. Tapi lingkungan sekolah itu termasuk lingkungan yang sangat dekat dan kita pakai terus. Kita sering kunjungi sehari-hari. Dan di lingkungan sekolah ini ada banyak sekali lingkungan buatannya, seperti ruang kelas itu sendiri, kemudian taman, kemudian ada kantin, ada toilet, ada tempat untuk kita membaca buku yaitu perpustakaan, ada juga musolanya, ada lapangan dan lain-lain. Semua itu harus kita jaga dan pelihara. Bagaimana caranya? Membersihkan ruang kelas, koridor, taman, dan lain-lain. Kita juga harus membersihkan selokan, kalau di sekitar sekolah kita ada selokan, membersihkan lapangannya, membersihkan musolanya, perpustakaannya. Kita harus bersihkan dari sampah dan kotoran. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nih biasanya kalau kita di dalam lingkungan ruangan kelas ya, yang sering ibu jumpai itu anak-anak sering main lempar-lemparan kertas, habis itu kertasnya tidak dibuang di tempat sampah, sering meraut, rautan hasil sampah rautannya itu dibuang begitu saja di lantai atau dibuang di kolong meja, setelah pulang tidak dibuang ke tempat sampah. Itu yang membuat ruangan kelas menjadi kotor. Kemudian kalau habis jajan di kantin, nanti sampahnya ditaruhnya di kolong meja seperti itu tidak boleh ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak mencoret-coret dinding sekolah, dinding yang dalam kelas ataupun dinding yang di luar. Begitu juga pagar sekolah tidak boleh dicoret-coret karena akan mengurangi keindahan sekolah kita dan membuat kita tidak nyaman di sekolah. Selanjutnya, membersihkan kembali toilet sekolah setelah memakainya. Kalau kalian habis dari toilet, jangan lupa dibersihkan lagi, tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena kalau kita biarkan itu akan menjadi sarang kuman. Kemudian juga toiletnya menjadi kotor dan kita tidak nyaman ketika kita memakainya lagi, seperti itu. Kemudian membersihkan taman sekolah dari sampah, menyirami tanaman, dan tidak merusak pagar pelindung tanaman. Biasanya kan di taman itu ada pagar pelindung tanaman, itu jangan sampai kita rusak ya. Oke, selanjutnya lingkungan buatan yang juga dekat dengan kita itu adalah jalanan sekitar. Bisa jalanan sekitar rumah kita, jalanan raya yang ada dekat rumah kita juga yang sering kita lewati. Itu termasuk lingkungan buatan yang harus kita pelihara. Termasuk juga jalanan yang jarang-jarang kita lewati, tetap harus kita pelihara. Jangan mentang-mentang kita cuma sekali-kali nih ngelewatin, buang sampah sembarangan. Tidak boleh ya, pokoknya kita harus menjaga semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Jalanan merupakan sarana transportasi. Jalan merupakan sarana umum. Jalan itu dibangun untuk kepentingan bersama. Jalanan harus kita jaga, terutama kebersihan dan keutuhannya. Kadang-kadang nih kita melihat jalanan yang kotor, di tepiannya itu banyak sampah bertumpuk. Akhirnya sampah yang tertumpuk tersebut tumpah ke ruas jalanan. Nah, kondisi tersebut tentunya tidak sehat kan?
warga-warga di sekitar pun jadi mudah terkena penyakit karena sampah yang berserakan tadi. Nah, begitu pula dengan jalanan yang rusak. Jalanan yang rusak itu ciri-cirinya berlubang, jalanannya juga hancur. Nah, jalanan yang rusak ini biasanya disebabkan oleh berbagai hal, terutama akibat cuaca dan perubahan kondisi alam jalanan. Nah, hal itu dapat menyebabkan kecelakaan. Ya, jalan-jalan yang berlubang itu bahaya. Tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, jalanan yang rusak itu harus diperbaiki. Nah, jalanan juga harus kita pelihara. Caranya antara lain membersihkan jalanan dari sampah. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau jalanan banyak sampah itu tidak sehat untuk kita yang ada di sekitarnya. Dapat menimbulkan banyak sekali penyakit dan kita sebagai pengguna jalan tidak nyaman ketika kita melewati jalanan tersebut. Selanjutnya, membersihkan jalanan dari semak-semak belukar. Kemudian, memperbaiki jalanan yang rusak, misalnya dengan diaspal ulang atau dicor dengan beton. Seperti itu ya. Lingkungan buatan selanjutnya adalah jembatan. Kalian tahu nggak sih anak-anak apa fungsi dari jembatan? Nah, jembatan itu fungsinya adalah penghubung dua tempat atau dua daerah yang terpisah. Dengan ada jembatan, tempat tersebut bisa terhubung dan kita jadi mudah untuk mengaksesnya. Seperti itu ya. Bagaimana jika jembatan itu rusak? Kalau jembatan itu rusak, kegiatan manusia yang biasa melewati jembatan itu akan terganggu. Nah, untuk itu kita harus menjaga dan merawatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak melewati dengan muatan yang melebihi batas, karena biasanya setiap jembatan itu ada batas maksimum muatannya. Jadi jangan sampai kita melewati batas dari muatan jembatan tersebut, karena kalau kita melewati batas muatannya, bisa-bisa jembatannya ambruk atau rubuh. Selanjutnya, memantau keadaan jembatan secara rutin. Itu maksudnya tugas dari, biasanya ada nih yang ditugasin. Kalau misalkan itu jembatannya daerah sekitar rumah, biasanya ada nih petugasnya untuk memantau jembatan secara rutin. Dilihat nih kira-kira jembatannya masih kokoh nggak, atau ada yang perlu diperbaiki nggak, seperti itu. Kemudian tidak mengeruk tanah di sekitar jembatan dan membersihkan jembatan dari sampah. Tidak membuang sampah di sekitar jembatan, itu sudah menjadi tugas kita. Ini adalah cara untuk memelihara jembatan. Lingkungan buatan selanjutnya adalah pasar. Nah, pasar juga termasuk tempat yang sering sekali kita kunjungi. Kita sebagai pengguna pasar, kita harus ikut memelihara dan menjaga lingkungan sekitar pasar. Bukan hanya tanggung jawab pedagang saja, tapi kita sebagai pembeli juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan pasar. Ya, caranya bisa dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kelancaran saluran air di pasar, karena kalau saluran air di pasar itu mampet, maka nanti ketika hujan pasar itu akan menjadi banjir dan jalanan sekitar pasar itu menjadi becek. Kita pasti tidak nyaman kalau pasarnya seperti itu. Makanya kita juga tidak boleh membuang sampah ke saluran airnya. Nah, kemudian bagi pedagang sebaiknya bersihkan tempat dan lingkungan sekitar kios setelah selesai berdagang, agar pasar menjadi bersih dan asri. Walaupun pasar itu identiknya dengan kotor, bau, itu karena kita juga lalai dalam memelihara dan menjaga lingkungan pasar tersebut. Gitu, paham ya anak-anak? Nah, kenapa sih kita tadi kan sudah membahas nih cara-cara memelihara, merawat lingkungan buatan sekitar. Memang apa sih manfaatnya dan kerugiannya jika kita
merawat dan tidak merawat lingkungan tersebut kita akan bahas ya. Nah, ini adalah keuntungan memelihara lingkungan. Yang pertama, mendatangkan manfaat bagi manusia. Misalnya sungai dan waduk. Ini lingkungan alam ya. Kalau lingkungan alam ini kita jaga, seperti sungai dan waduk, itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian mempermudah urusan manusia, misalnya jalan raya dan jembatan. Kalau jalan raya dan jembatannya terpelihara, maka itu akan mempermudah urusan kita juga. Kemudian selanjutnya mendatangkan kenyamanan dan keindahan. Seperti taman sekolah itu mendatangkan kenyamanan dan juga keindahan. Kalau kita bisa memelihara lingkungan, maka yang kita dapatkan adalah manfaat dan kenyamanan. Selanjutnya, kalau kita tidak memelihara lingkungan, yang kita dapat adalah kerugian. Ini adalah kerugiannya jika tidak memelihara lingkungan. Yang pertama, mengganggu kehidupan manusia, seperti jalan rusak, jembatan rusak, gedung sekolah rusak. Itu kan tidak nyaman banget ya, dan aktivitas kita juga jadi terhambat. Kemudian yang kedua, mudah mendatangkan bencana, seperti sungai penuh sampah menyebabkan banjir. Kalau kita sering buang sampah sembarangan nih, di sungai, di selokan, dimanapun, itu biasanya akan berdampak menyebabkan banjir. Nah, kemudian kerugian yang akan kita dapat lagi adalah membuat lingkungan tidak nyaman, seperti penebangan pohon, sampah yang berserakan. Sampah membuat tidak nyaman karena kotor dan bau. Nah, itu tadi adalah kerugian yang akan kita dapat jika kita tidak memelihara lingkungan. Untuk itu, lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan alam, lingkungan buatan, itu harus kita jaga. Bagaimana? Kalian paham? Oke anak-anak, Ibu harap kalian bisa memahami video pembelajaran kita kali ini tentang memelihara kelestarian lingkungan. Nah, kita akhiri ya video pembelajaran kita sampai sini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.